Jadi kalau Bapak berkenan, mari kita kupas sebenarnya bagaimana sih cara iman yang benar, cara sabar yang benar, cara sholat yang benar. Karena kenyataannya kita sudah merasa sholat, sudah merasa sabar, tapi tidak ditolong. Nah, jadi saya ingin mengupas itu karena saya yakin yang hadir di sini kalau saya tanya pasti semua punya masalah, betul atau tidak? Dan pasti punya keinginan masalahnya cepat terselesaikan. Tapi kenyataannya ada yang selesai, ada yang belum selesai. Ya. Nah, bagaimana untuk yang belum selesai? Mungkin kasusnya seperti saya. Saya sudah merasa sabar, sudah merasa sholat, tapi kenyataannya tidak ada pertolongan Allah. Nah, sekarang karena temanya hari ini saya akan kupas mengenai sholat. Kita kupas dulu mengenai sholat ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Amalan yang pertama kali nanti dihisap ketika kita meninggal dunia, itu apa Bapak dan Ibu? Sholat. Jadi suka tidak suka semua orang meninggal, itu pasti akan ditanya masalah sholat. Pertanyaan kedua, yang nanti ditanya sholat, yang nanti akan ditanya sholat oleh malaikat, itu tuh jasmani kita atau ruhani kita. Ruhani ya, jasmani menjadi saksi, ruhani menjadi terdakwa. Sepakat ini? Baik. Sekarang misalnya Bapak Ibu pas sholat, Allahu Akbar, pikiran langsung jalan-jalan, kan biasanya begitu ya. Pas angkat lagi, rakaat pertama fokus, rakaat kedua bablas, rakaat ketiga bablas, keempat bablas. Pertanyaan saya, kalau selama ini Bapak Ibu sholatnya selalu jalan-jalan pikirannya, berarti ruhani kita sholat atau tidak? Tidak. Kalau ruhani kita tidak pernah sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya sholat, berarti ruhani kita bisa jawab nggak pertanyaan malaikat? Lah kalau tidak bisa menjawab, kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Halo? Siap disiksa? Loh, Bapak Ibu sadar nggak? Bapak Ibu nanti ketika meninggal itu Bapak Ibu ditanya ruhaninya tentang masalah sholat. Kalau selama ini Bapak Ibu tiap sholat pikiran selalu jalan-jalan, berarti suka tidak suka Bapak Ibu sholatnya tidak menggunakan ruhani. Padahal nanti meninggal ditanya ruhani kita. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu sholat tiap hari jalan-jalan sholatnya, terus meninggal ditanyanya ruhani, berarti ruhani kita bisa jawab atau tidak? Lah kalau tidak bisa jawab, kira-kira malaikat itu senyum saja atau nyiksa? Siap? Halo? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti saya merasa sudah sholat, tapi pertanyaannya apakah sholat kita fokus atau tidak? Itu masalahnya Bapak dan Ibu. Saya baru kepikir iya juga ya Pak Guru. Makanya Allah berfirman di surat Al-Ma'un, surat 107 ayat 4 dan 5. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Al-Hafiz Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir mendefinisikan orang celaka di dalam sholat itu ada 3. Bapak Ibu cek ya. Jadi orang celaka di dalam sholat itu ada 3. 1, orang sholat pikiran dia tidak sholat, celaka. 2, tidak memenuhi rukun sholat, celaka. 3, menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Halo Pak, jangan nunduk, ayo ada tidak? Wah, saya baru sadar Pak, pantesan saya bilang masalah saya nggak ditolong-tolong. Ternyata selama ini sholat saya jalan-jalan pikirannya. Akhirnya guru saya bilang, masuk ke? Mau, saya ajarkan 1 rakaat saja di sini dan langsung tidak jalan-jalan. Saya ditantang seperti itu Pak. Oh, saya bilang, betul Pak Guru, ayo saya ajarkan 1 rakaat saja dan tidak jalan-jalan. Saya bilang mau, saya tolong diajarkan. Lalu saya diajarkan di sana dan langsung tidak jalan-jalan. Makanya kenapa saya berani mengatakan sholat khusyuk itu mudah, karena nanti yang saya sampaikan sudah saya jalani, saya praktekkan dan saya buktikan. Insya Allah untuk khusyuk di dalam sholat itu tidak sulit, asalkan diajarkan caranya. Jelas Bapak dan Ibu? Makanya kajian saya berharap Bapak Ibu silahkan nanti praktek membuktikan betul tidak untuk khusyuk di dalam sholat itu tidak sulit. Sehingga ketika Bapak Ibu bubar nanti ditanya sama orang, ustadznya ngomong apa? Wallahu alam, bukan begitu ya?
Jadi Bapak Ibu tahu, oh saya setelah kajian ini saya bisa praktek sholat khusyuk, saya bisa praktek sabar, saya bisa praktek iman. Silahkan dijalani, insya Allah masalah apapun akan mudah terselesaikan. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, sebelum saya diajarkan waktu itu metode sholat khusyuk, guru saya bilang, coba sekarang masuk itu usia berapa sih? Saya bilang waktu itu saya ketemu guru saya kurang lebih usia saya 33 tahun Bapak Ibu. Mulai sholat usia berapa? Saya bilang mulai sholat kalau nggak salah dulu usia 7 tahun. Baik, masuk ke coba. Tahu nggak? Sholat itu kan 1 rakaat diulang-ulang kan Bapak dan Ibu? Benar nggak? Kan cuman beda surat pendek saja kan? Anggap saja yang wajib 17 rakaat ya. Oke, berarti 33 tahun dikurang 7 tahun. Saya sudah 26 tahun sholat Bapak dan Ibu. Berarti 26 tahun sholat dikali 17 rakaat dikali 365 hari, saya waktu itu sudah sholat 161.000 rakaat. Bayangkan, saya sudah sholat 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, fokus atau jalan-jalan? Kira-kira jawaban saya waktu itu apa? Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, sudah berapa ratus ribu rakaat? Fokus atau jalan-jalan? Mari kita belajar Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak perbaiki nanti repot. Ya, merasa sudah sholat tapi sholat kita tidak menjadi penolong, tapi hanya menggugurkan kewajiban saja. Baik Pak Guru, sekarang tolong ajarkan saya. Akhirnya guru saya mengajarkan dan langsung praktek. Alhamdulillah sampai sekarang insya Allah ketika sholat mulai menjadi tenang, mulai menjadi fokus. Itulah yang namanya tolak ukur. Kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang belajar suatu ilmu tapi kita lupa tolak ukur kita belajar itu apa. Jelas ini Bapak Ibu? Harusnya tolak ukur kita belajar beragama adalah menjadi akhlak yang mulia. Jadi silahkan ngaji dimanapun, tapi harusnya ujung-ujungnya menuju akhlak yang mulia. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pengajian kami yang kami lakukan adalah selalu akan evaluasi dan selalu ada tolak ukurnya. Bapak Ibu tuh di mana sekarang? Apakah sholat semakin tenang, keluarga semakin harmonis, doa mudah dikabulkan? Harusnya begitu. Jadi belajar beragama itu harusnya semakin lama semakin bahagia, bukan semakin pusing. Ya, baik. Sekarang berarti karena temanya adalah sholat khusyuk, 7 ilmu penjernih hati itu Pak, saya jelaskan dulu ya. Sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, prasangka baik, waspada, dan zikir berbuatan. Nah, ini 7-7-nya semua adalah cara aplikasinya. Bukan lagi teorinya, tapi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas Bapak Ibu? Baik, mari kita mulai dari sholat. Ya, ini sampai jam berapa ya? Jam 6. Ya udah, kalau jam 6 nanti habis ya. Berarti nanti lagi kapan-kapan begitu. Sampai jam 6 ya Pak ya? Oke. Hah? Kesepakatan dulu aja ya. Baik, atau gini aja lah, bapak-bapak bagi yang mau pulang aja ya. Saya bukan mengusir ya, mau masjid bapak kok. Cuman kalau bagi yang mau belajar sholat khusyuk, saya buktikan Bapak Ibu keluar dari masjid ini sholatnya tidak jalan-jalan. Mau? Ya, jangan terlalu lama, kasihan masalah hidup terus-terusan. Baik, siap ya. Pertama, apa manfaatnya? Apa pentingnya kita belajar sholat khusyuk? 1. Sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu sebagai penolong kita ketika kita punya masalah hidup. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tinggal sholat yang seperti apa? Jangan seperti kasus saya, sudah merasa sholat tapi tidak ditolong. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul bersabda dalam suatu hadis, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya, ayo, semua hancur, semua amal perbuatan akan menjadi buruk. Makanya kalau Bapak Ibu tanya kepada saya masalah yang terbesar kita tuh apa? Masalah terbesar menurut saya adalah sholat kita jalan-jalan. Itu Pak, hati-hati Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu meninggal tuh nggak akan ditanya masalah, nggak akan ditanya keluarga. Yang pertama kali ditanya sholat. Makanya kalau sholat kita jalan-jalan, mari kita perbaiki bersama ya. Baik, jadi yang pertama, sholat itu adalah sebagai penolong selain penggugur kewajiban. Dan yang kedua adalah sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Sholatnya buruk, semua amal perbuatan menjadi buruk. Hati-hati ya. Baik, yang kedua, oke, apa sih definisi sholat? Secara sederhana supaya kita sepakat dulu ya. Sholat itu kan menghadap kepada Allah, betul? Jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat, di situ ada pernyataan, pujian dan doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Setuju atau tidak? Baik, sekarang saya akan kupas.
menghadap kepada Allah. Contoh, misalnya saya menghadap Bapak. Ini saya menghadap Bapak ya. Tapi pikiran saya ke pasar misalnya. Kira-kira saya menghargai Bapak atau tidak? Tidak. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini sholat menghadap siapa? Oke, pikiran kemana? Jelas ini Bapak dan Ibu? Jadi yang pertama di dalam sholat itu, kalau kita sholat menghadap Allah, ya pikiran kepada Allah. Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan. Ya, jadi yang pertama di dalam metode sholat khusyuk adalah kita harus mampu menghadap. Kalau kita sholat menghadap Allah, yang benar ya pikiran kepada Allah, Bapak Ibu, bukan pekerjaan, bukan anak, bukan dan lain-lain. Jelas Bapak dan Ibu? Baik, sekarang yang kedua. Setelah menghadap, kita menyampaikan bacaan sholat. Saya mau nanya logikanya. Yang namanya menyampaikan, itu tuh kita harus tahu tidak apa yang kita sampaikan. Harus tahu dong logikanya. Wong kita menyampaikan. Nah, saya ditanya oleh guru saya, Mas Oke, berarti Mas Oke ketika menyampaikan bacaan sholat itu harus tahu apa yang disampaikan. Sekarang Mas Oke di at-tahiyat pertama itu baca apa? Saya bilang at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatulillah. Apa artinya? Saya ditanya gitu Pak. Kira-kira waktu itu saya bisa jawab nggak Pak? Wah, kok Bapak tahu? Atau Bapak juga nggak bisa jawab ini? Ternyata saya sholat selama ini bertahun-tahun 161.000 rakaat di dalam sholat 26 tahun tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Makanya di surat An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sholat sedang kau dalam keadaan mabuk sehingga kau mengerti apa yang kau ucapkan. Orang mabuk itu apa Bapak dan Ibu? Ngomong tapi tidak tahu apa yang diomongkan. Lalu apa bedanya dengan kita? Yang satu mabuk beneran, yang satu mabuk di dalam sholat. Sama-sama tidak mengerti apa yang disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi saya mabuk selama 26 tahun, ngomong kepada Allah, membaca bacaan sholat, tapi saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Padahal di sholat itu cuma 3 poin, pernyataan, permohonan, dan pujian. Oke, saya buktikan. Di dalam membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat ya Pak ya. Di dalam membaca Al-Fatihah, itu kan 4 ayat pertama, itu harusnya pujian kepada Allah. Dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu kan memuji Allah, betul atau tidak? Nah, ketika kita memuji harusnya muncul rasa memuji. Lalu ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya muncul rasa pernyataan atau bersumpah kepada Allah. Setuju ini? Ya, ayat yang keenam itu permohonan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti di dalam membaca Al-Fatihah harusnya sikapnya sama atau beda? Oke, saya ulang. Tadi Al-Fatihah itu 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Betul atau tidak? Berarti di dalam membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca kepada Allah, harusnya sikapnya sama atau beda? Beda dong. 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Misalnya kayak pujian tuh, Pak, Bapak orangnya baik sekali. Kan beda kan? Pernyataan, Pak besok saya datang. Permohonan, Pak tolong saya sesama manusia saja dalam menyampaikan itu pasti mempunyai perbedaan sikap kan. Nah sekarang mohon maaf Bapak Ibu ketika baca Al-Fatihah sikapnya sama atau beda selama ini kepada Allah? Sama saja? Wah sama, berarti waktu sama saya dulu. Jelas Bapak Ibu? Nah bagaimana kita bisa mengerti itu pujian, pernyataan, permohonan? Makanya suka tidak suka kita harus memahami apa yang kita sampaikan, ucapkan. Jadi kalau ibu bapak ruku, oh ini saya mau muji Allah, munculkan rasa memuji, baru subhana rabbiyal azim. Begitu Pak. Kalau selama ini bapak ibu misalnya sama saja, mari kita perbaiki. Jelas ya Bapak dan Ibu ya? Kita saja sesama manusia itu pasti ada rasanya. Masa kepada Allah tidak ada rasanya Pak? Jelas ya? Jadi yang kedua kita harus mengerti apa yang disampaikan. Nah yang terakhir, sesuai syarat dan rukunnya sholat. Mohon maaf, rukun sholat ada